Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Soparina dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Agreement of Fisheries Subsidies. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Diplomasi Internasional. Tanpa berlama-lama, baik saya silakan menjelaskan tentang Agreement of Fisheries Subsidies. Jadi, Agreement of Fisheries Subsidies adalah sebuah perjanjian yang dikeluarkan oleh WTO yang diadopsi melalui konferensi Menteri ke-12 yang dilaksanakan pada 17 Juni 2022. Perjanjian ini memuat tentang aturan-aturan subsidi perikanan dan juga kelestarian laut. Ada 6 negara yang ikut meratifikasi perjanjian ini, diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Iceland, Switzerland, Singapura, dan Seychelles. Agreement of Fisheries Subsidies ini memuat 12 butir persetujuan. Di antaranya itu pada butir ketiga memuat tentang dilarangnya subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ilegal, tidak terkontrol, eksploitasi, atau juga tidak teratur. Kemudian pada butir keempat berisi pelarangan adanya subsidi terhadap penangkapan ikan terkait stok yang diambil secara berlebihan. Kemudian butir kelima hingga butir ketujuh mengatur tentang subsidi lainnya yang berhubungan dengan perikanan. Pada butir ke-8 dalam perjanjian ini yaitu untuk melakukan notifikasi atau transparansi. Kemudian butir ke-11 memuat pengecualian dalam pemberian subsidi perikanan terhadap bantuan bencana. Dan pada butir ke-12 yang merupakan butir terakhir dalam perjanjian ini menyatakan bahwa jika disiplin komprehensif tidak mengadopsi perjanjian ini dalam batas waktu 4 tahun setelah perjanjian ini ditetapkan, maka persetujuan akan segera diakhiri oleh Dewan Umum. Sekian dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perjanjian Agreement on Fisheries Subsidies adalah kesepakatan multilateral yang bertujuan untuk mengurangi subsidi perikanan yang merusak lingkungan dan mempengaruhi keberlangsungan hidup sumber daya ikan. Tujuan utama AFS adalah untuk mempromosikan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dengan membatasi subsidi yang diberikan oleh negara-negara anggota kepada industri perikanan mereka. Subsidi perikanan diberikan untuk memfasilitasi pengembangan industri perikanan dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Namun, subsidi semacam itu seringkali dipandang sebagai praktik yang tidak adil, karena dapat menyebabkan distorsi pasar, mendorong overfishing, dan memperburuk kondisi lingkungan laut. Subsidi semacam itu juga dapat menguntungkan industri besar dan menimbulkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat pesisir yang lebih bergantung pada sumber daya laut yang berkelanjutan. AFS itu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan subsidi perikanan yang berkontribusi pada overfishing dan kerusakan lingkungan laut. Dalam hal ini, perjanjian tersebut dapat mempromosikan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya ikan dijaga dengan baik, dan mencegah pengambilan sumber daya secara berlebihan. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama tujuan 14 yang menekankan perlindungan dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif. Perjanjian AFS memiliki sejumlah ketentuan dan mekanisme yang membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Salah satunya adalah pengaturan dalam hal jenis subsidi yang diizinkan. Subsidi yang tidak boleh diberikan oleh negara anggota termasuk subsidi untuk kapal yang melakukan illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing. Subsidi yang diberikan tanpa pertimbangan lingkungan dan subsidi yang untuk kapal baru meningkatkan kapasitas tangkapan di daerah yang sudah overfishing. Selain itu, AFS meminta negara-negara anggota untuk memantau dan melaporkan pengeluaran subsidi mereka dan menetapkan aturan untuk mengajukan klaim dan pertikaian di panel yang dibentuk oleh WTO.
Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara-negara anggota AFS perlu bekerja sama dalam membatasi subsidi perikanan yang merusak lingkungan. Negara-negara berkembang perlu didukung agar dapat mengakses teknologi dan sumber daya keuangan untuk membantu mereka mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana capacity building masing-masing 6 negara tadi yang meratifikasi Agreement on Fisheries Subsidies? Pertama kita akan membahas tentang Amerika Serikat. Belum ada informasi yang jelas mengenai upaya capacity building yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Agreement on Fisheries Subsidies. Namun sebagai salah satu negara yang pertama kali menyetujui kesepakatan tersebut, Amerika Serikat telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong keberhasilan kesepakatan tersebut dan memperkuat keberlanjutan lingkungan laut. Kemungkinan Amerika Serikat akan melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan teknis dan kapasitas kepada negara-negara anggota WTO yang membutuhkan untuk melaksanakan kesepakatan ini. Selanjutnya yaitu Kanada yang sejauh ini telah mengambil beberapa langkah untuk membangun kapasitasnya dalam menjalankan Agreement on Fisheries Subsidies. Salah satu contoh konkret adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan, perwakilan pemerintah, dan regulator terkait di seluruh Kanada. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah Kanada meluncurkan program pelatihan bagi nelayan dan perusahaan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Agreement on Fisheries Subsidies dan peraturan perikanan lainnya. Selain itu, pemerintah Kanada juga berinvestasi dalam pembangunan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk memantau dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah mereka. Contohnya adalah dengan memperkenalkan sistem pelacak kapal yang baru untuk memantau pergerakan kapal perikanan di perairan Kanada. Kanada juga telah memperkuat kerjasama internasionalnya dalam hal perikanan dan perdagangan internasional. Misalnya pada tahun 2020, Kanada bersama dengan Uni Eropa dan negara-negara lainnya upaya untuk mengadopsi Agreement on Fisheries Subsidies dan berkomitmen untuk menerapkan peraturan tersebut secara efektif. Secara keseluruhan, Kanada terus membangun kapasitasnya dalam hal Agreement on Fisheries Subsidies dan berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah mereka yang serta mendukung perdagangan perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan secara global. Lalu ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana Irlandia menjalankan capacity building Agreement on Fisheries Subsidies. Islandia telah melakukan reformasi yang berhasil dalam pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperkenalkan sistem kuota transfer individu atau ITQs pada tahun 1990. Reformasi itu didasarkan pada sistem ITQ yang sebelumnya telah digunakan dalam beberapa perikanan dan terbukti sangat berhasil dalam mengurangi ukuran armada dan upaya penangkapan ikan. ITQ memberikan hak akses yang aman bagi nelayan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil perspektif jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam konteks kesepakatan subsidi perikanan, Islandia berperan sebagai negara yang memberikan contoh baik dalam mengembangkan kapasitas dan meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menggunakan pendekatan berbasis hak atas pengelolaan sumber daya atau right-based approach seperti ITQ. Islandia juga dapat berkontribusi pada pembangunan kapasitas di negara-negara lain dalam mengembangkan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga memungkinkan perikanan global untuk diatur secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah bagaimana Switzerland menjalankan capacity building untuk Agreement on Fisheries Subsidies. Capacity building Switzerland dalam Agreement on Fisheries Subsidies mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan negara-negara berkembang dalam mengelola sektor perikanan mereka secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk membantu negara-negara tersebut mengurangi ketergantungan mereka terhadap subsidi perikanan yang tidak berkelanjutan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Switzerland dalam hal ini antara lain adalah memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan secara berkelanjutan
dan memperbaiki sistem pemantauan dan pengawasan perikanan. Selain itu, Switzerland juga bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi nelayan dan petugas pengawasan perikanan. Capacity building Switzerland dalam Agreement on Fisheries Subsidies juga mencakup upaya untuk mempromosikan perdagangan ikan yang berkelanjutan dan mengurangi hambatan perdagangan yang tidak adil bagi negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dan dialog antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini. Dengan melakukan upaya capacity building seperti ini, Switzerland berharap dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengelola sumber daya perikanan mereka secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor perikanan tersebut. Negara kelima yang akan kita bahas capacity building-nya adalah Singapura. Singapura telah terlibat dalam perundingan Agreement on Fisheries Subsidies di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization sebagai salah satu negara anggota yang memiliki peran penting dalam pembentukan perjanjian tersebut. Namun karena Singapura bukan negara penghasil ikan yang besar, maka upaya capacity building-nya juga lebih fokus pada membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi ketergantungan mereka terhadap subsidi perikanan yang tidak berkelanjutan. Beberapa upaya capacity building yang telah dilakukan oleh Singapura dalam konteks Agreement on Fisheries Subsidies antara lain membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas penangkapan ikan secara berkelanjutan melalui bantuan teknis dan keuangan, membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan pemantauan dan pengawasan perikanan yang lebih efektif melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, lalu membantu negara-negara berkembang dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi perikanan yang berkelanjutan melalui kerjasama teknis dan dialog antar negara, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui program pelatihan dan kampanye penyuluhan. Negara selanjutnya adalah Seychelles. Seychelles telah terlibat dalam perundingan Agreement on Fisheries Subsidies di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sebagai negara pulau yang bergantung pada sektor perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan utamanya. Seychelles juga telah aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara kepulauan kecil dan negara-negara berkembang dalam perjanjian tersebut. Beberapa capacity building yang telah dilakukan oleh Seychelles dalam konteks Agreement on Fisheries Subsidies antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk pengawasan perikanan dan nelayan. Seychelles telah melakukan kerjasama dengan negara-negara mitra untuk memfasilitasi pelatihan dalam hal ini. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dalam pemantauan dan pengawasan perikanan yang lebih efektif melalui investasi dalam teknologi dan sistem monitoring yang lebih baik. Hal ini juga melibatkan peningkatan kapasitas personil yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Lalu capacity building Seychelles yang ketiga adalah membangun infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, termasuk pengolahan limbah dan pengolahan energi terbarukan. Seychelles juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam pengembangan teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan. Dan capacity building Seychelles yang terakhir yaitu membangun pekerjaan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Seychelles telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dan regional untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya perikanannya. Dalam konteks Agreement on Fisheries Subsidies, Seychelles juga berupaya untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara kepulauan kecil dan negara-negara berkembang dalam perundingan dan memastikan bahwa perjanjian tersebut memberikan manfaat bagi negara-negara tersebut. Itulah beberapa capacity building negara-negara yang beriman on Fisheries. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai politik luar negeri negara yang meratifikasi Agreement on Fisheries Subsidies. Yang pertama, kita punya negara Kanada. Nah, Kanada berada dalam pemerintahan Partai Konservatif selama 9 tahun dan Stephen Harper menjadi Perdana Menteri hingga Oktober 2015 kemarin. Nah, kebijakan luar negeri yang dipilih juga berdasarkan pada pandangan konservatif sebagai partai terpenting Kanada. Nah, pemilihan Justin Trudeau oleh Partai Liberal sebagai Perdana Menteri Kanada ke-23 menggantikan Stephen Harper tadi membawa perubahan baru bagi kebijakan luar negeri Kanada dan
peran Kanada di kancah internasional. Nah, jadi Perdana Menteri tadi terbukti menjadi pemimpin global muda, membawa inovasi dan perubahan seiring waktu. Keberhasilan baru dalam kebijakan luar negeri Kanada tersendiri berbeda dari Perdana Menteri Kanada sebelumnya, dan diplomasi publik yang aktif menjadikan Trudeau sebagai tokoh politik baru yang fenomenal. Melalui pemerintahan Trudeau ini, Kanada terus memperluas pengaruh dan perannya di kancah internasional. Dan Kanada ini menjadi negara yang baru dan lebih aktif di dunia internasional, menerapkan konsep diplomasi publik dan struktur dan proses birokrasi ke pendekatan kebijakan luar negeri yang berfokus pada proses organisasi model. Selanjutnya ada negara yang ratifikasi, yaitu Iceland, atau yang kita kenal sebagai Islandia. Jadi Islandia ini secara aktif terlibat dalam pekerjaan lembaga internasional serta kerjasama bilateral dengan negara lain. Peran dinas luar negeri adalah menjaga kontak internasional yang andal, menjaga kepentingan Islandia, dan memastikan suaranya terdengar di forum internasional. Jadi melalui aksesnya ke konvensi internasional, kerangka hukum internasional dan pengadilan Islandia mengambil kewajiban dan pada saat yang sama menikmati hak yang dapat menjadi sangat penting bagi kesejahteraan bangsa. Nah, Kementerian Luar Negeri dari Iceland atau Islandia ini juga mengejar kepentingan Islandia di luar negeri, seperti melibatkan memastikan hak atas eksploitasi sumber daya berkelanjutan atau mempromosikan kebijakan lingkungan dan iklim yang bertanggung jawab, dipandu dan oleh kepentingan industri, konsumen, dan individu Islandia. Upayanya berfokus pada mempertahankan akses ke pasar internasional dan mempromosikan perdagangan bebas. Kampanye pemasaran di luar negeri didukung, dan budaya serta seni dari Islandia tersebut dipromosikan di kedutaan besar Islandia di seluruh dunia. Seperti itu politik luar negeri dari Kanada. Nah, yang selanjutnya adalah negara Seychelles. Mungkin ini sedikit asing ya bagi kita. Seychelles adalah negara kepulauan dari 115 pulau yang terletak di lepas pantai timur Afrika di Samudra Hindia. Mayoritas dari 99.202 penduduk negara itu tinggal di pulau terpadat di Mahé, Roslin, dan Ladigues. Seychelles memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1976. Jadi pada saat Seychelles ini memiliki PDB per kapita tertinggi di Afrika sebesar $10.764. Meskipun Bank Dunia telah menetapkan Seychelles sebagai negara berpenghasilan tinggi sejak 2015, kekayaan negara tersebut tidak terdistribusi secara merata. Menurut laporan pembangunan manusia program pembangunan PBB untuk tahun 2020, 10% orang terkaya Seychelles memperoleh 40% dari total pendapatan. Kegiatan ekonomi Seychelles adalah pariwisata dan perikanan. Nah, untuk politiknya sendiri, Seychelles telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan blok regional seperti COMESA, SADC, dan UE. Seychelles juga telah menandatangani COMESA, East African Community, SADC Tripartite Free Trade Agreement, dan AFTA. Seychelles meratifikasi AFTA pada Juni 2021 dan mengumumkan penarikannya dari TFTA pada Desember 2001 dan memfokuskan pada sumber dayanya pada AFCTA. Nah, jadi kalau misalnya dilihat Seychelles ini politik luar negerinya sangat-sangat terbuka dalam kerjasama internasional. Nah, kita lanjut, kita ada negara Singapura. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Singapura adalah salah satu negara di ASEAN ya. Nah, politik Singapura ini adalah parlementer, perwakilan dengan presiden Singapura, kepala negara, perdana menteri Singapura sebagai pemerintahan dan sistem multipartai. Jadi dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Singapura, terdapat 9 prinsip fundamental kebijakan luar negeri Singapura. Dari ke-9 prinsip tersebut, prinsip kedua mendasari keputusan Singapura untuk menjalin fakta pertahanan. Prinsip kedua tersebut menyatakan bahwa Singapura harus menjaga postur pertahanan militer sebagai upaya deteran atau pencegahan dari adanya serangan militer ke Singapura sebagai tujuan dari kebijakan luar negeri yang efektif. Jadi dari diplomasi militernya juga seperti yang kita tahu bahwa Singapura ini termasuk negara yang kecil dan miskin akan sumber daya alam.
Singapura memiliki prinsip kebijakan luar negeri yang fokus pada promosi kerjasama dan penciptaan lingkungan yang kondusif agar dapat membina hubungan diplomatik baik khususnya dengan negara tetangga terdekat di semua bidang. Jadi dia sedikit dalam sumber daya alam tapi mengutamakan kerjasama dalam hal lain. Nah, dalam penerapan komunitas masyarakat ASEAN khususnya dalam bidang liberalisasi penerbangan di antara negara anggota ASEAN yang disebut sebagai ASEAN Open Sky Policy atau AOSP, Singapura dan Indonesia juga memiliki perbedaan pandangan. Singapura sangat mendukung beberapa penerapan AOSP karena desakan politik dalam negeri yang menginginkan ekspansi pasar internasional oleh maskapai dalam negeri Singapura. Contohnya Singapore Airlines, Silk Air, dan Scoot. Terlebih, Singapura tidak memiliki penerbangan domestik terjadwal, oleh karenanya membuka penerbangan internasional merupakan keputusan tepat dan menguasai pasar domestik Indonesia menjadi salah satu opsi yang dipilih oleh negara Singapura ini. Dan selanjutnya ada negara yang meratifikasi yaitu Switzerland atau Swiss, merupakan negara yang menganut sistem politik luar negeri netralitas. Swiss pertama kali menyatakan diri sebagai negara netral pada tahun 1525 setelah Perang Maginano tahun 1515 dan kekalahan pasukan Prancis dan Venesia. Netralan Swiss telah diakui oleh negara-negara Eropa pada tahun 1815 setelah Perang Napoleon. Jadi Swiss ini lebih ke politik luar negeri yang netral gitu. Jika ada untung ya dia kerjasama seperti itu. Jadi politik netral itu diimplementasikan dalam menjalin kebijakan luar negerinya. Yang pertama itu mempromosikan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mendorong demokrasi, menjaga dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Swiss di luar negeri, dan yang keempat menghapus kemiskinan di dunia, dan yang kelima menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau dilihat-lihat Swiss ini nggak jauh beda dengan politik luar negeri Indonesia ya, karena politiknya Indonesia kan bebas aktif, sedangkan Swiss itu netral gitu. Jadi tidak jauh beda dengan Indonesia yang juga memperjuangkan hak asasi manusia dan mempromosikan perdamaian. Dan yang terakhir kita punya negara United States atau negara yang kita kenal sebagai negara Amerika. Siapa sih yang nggak tahu Amerika, negara yang disebut negara yang paling berkuasa gitu ya. Pragmatisme sangat mempengaruhi cara pandang Amerika Serikat karena secara historis mereka berasal dari berbagai bangsa dan mendukung liberalisme. Jadi Mainrod menulis bahwa kebijakan luar negeri Amerika pada dasarnya gagasan tentang pentingnya mempromosikan hubungan dengan negara lain untuk kepentingan hubungan komersial. Jadi kita tahu Amerika ini sering banget melakukan kerjasama ya yang menguntungkan dengan mempromosikan pentingnya hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Amerika Serikat berharap untuk berdagang. Oleh karena itu hubungan dengan negara lain harus dibangun semaksimal mungkin karena pragmatisme inilah kebijakan luar negeri Amerika dianggap unik. Keunikan itu karena Amerika Serikat tidak pernah konsisten dengan apa yang diikuti atau diterapkannya. Itu selalu berubah sesuai dengan perspektif dan kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi setiap pemimpin punya kepemimpinan yang berbeda-beda. Kebijakan luar negeri Amerika berdasarkan pragmatisme paling nyata dalam peran yang dimainkan oleh pengalaman dan kecerdasan manusia. Di masa lalu, negeri paman Sam itu kegagalan dan keberhasilan menjadi pedoman bagi keputusan politik khususnya dalam politik luar negeri. Seperti itu. Sikap kebijakan luar negeri Amerika tidak terlalu pragmatis, oleh karena itu menurut Mainrod pragmatisme yang dianut Amerika Serikat biasanya adalah kontest pragmatism karena menolak idealisme dalam pragmatism dan meliberalisasikan etika politik. Bahkan saat ini kebijakan luar negeri Amerika menunjukkan pola yang dinamis. Setiap administrasi kepresidenan Amerika Serikat memiliki prioritasnya sendiri dalam hal penerapan kebijakan luar negeri. Tujuannya adalah politik untuk menyesuaikan kepentingan nasional dengan konteks internasional yang mereka hadapi. Jadi itu dia politik luar negeri dari negara yang meratifikasi perjanjian dari WTO ini, yaitu Agreement on Fisheries Subsidies.
Maka dari hasil pembahasan yang telah rekan-rekan saya sampaikan, kita ketahui bahwa perjanjian ini nantinya akan ditempatkan setelah agreement on subsidies and budgetary measures. Perundingan menghasilkan banyak versi dari tahun ke tahun yang mana dapat tampilkan sebagai berikut. Tahun 2021, dengan mandat menyebutkan bahwa peserta harus bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan diskusi WTO tentang perikanan subsidi dengan mempertimbangkan pentingnya jalur ini bagi negara-negara berkembang. Pada tahun 2005, Hongkong mandat menyebutkan bahwa mereka akan memperkuat distribusi subsidi di sektor perikanan, termasuk pelarangan bentuk subsidi perikanan tertentu yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan memancing yang berlebihan. Pada tahun 2015, melarang bentuk subsidi tertentu yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap illegal fishing yang tidak dilaporkan dan tidak diatur. Pada 2017, Buenos Aires mandat anggota setuju untuk terus terlibat secara konstruktif dengan negosiasi subsidi perikanan, melarang bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap overcapacity dan overfishing, serta mengakui bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang tepat adalah langkah yang efektif untuk negara-negara berkembang atau negara-negara yang terbelakang merupakan bagian integral dari negosiasi ini. Sementara itu, beberapa negara menilai hal yang mendorong atau menjadi pilar utama diangkatnya isu subsidi di WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama ada scope and definition, lalu ada EUUF, lalu ada overfishing stock, dan overfishing and overcapacity. Anggota tampaknya setuju secara luas mengenai struktur EUU dan stok penangkapan agar lebih disiplin. Diskusi tentang overfishing dan overkapasitas mulai mencapai tahap yang lebih lanjut. Namun ternyata meskipun dari negara berkembang dan negara maju belum menjadi kurang, masih ditemukan tantangan yang cukup komplikasi baik internal maupun eksternal. Di antaranya, pertama ada krisis COVID-19, lalu ada waktu yang terbatas, divergence of developed and developing countries, lalu ada penyelesaian beberapa isu cross-cutting. Beberapa negara tampaknya cukup mendukung ratifikasi perjanjian ini dengan melakukan diplomasi, lalu ada aksi aktif di kancah internasional, seperti yang rekan saya Esther uraikan sebelumnya. Dan setelah mengalami banyak pertemuan dan uji coba, maka akhirnya disetujuilah fakta internasional dari WTO ini. Baik, sepertinya sekian saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Atas kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.